Kenapa Ki mau jadi guru, Pak? Apa motivasi dia jadi guru? Lama Ki di sini bertahan. Sebenarnya saya itu panggilan hati. Dari awalnya itu kan cita-cita saya dulu waktu SMA, saya mau jadi wartawan, itu cita-citaku. Tapi saya lihat masyarakat sangat butuh, dan yang saya tempati di Makassar dulu datang juga merespon itu maunya masyarakat, sampai saya mengajar di sini pada waktu itu. Jadi sepanjang perjalanan saya itu memang betul-betul mengajar karena ingin melihat anak-anak dan keluarga yang ada di sini juga bisa maju. Jadi niat anu Memang niat ikhlas sudah tertanam baik-baik, karena sekiranya saya bukan tinggal di sini, mana mungkin. Kalau dibilang mau cari kehidupan toh, iya. tapi di samping saya mencari hidup, saya juga bisa menghidupi sekolah bersama-sama dengan warga. Begitu sih perjalanan saya itu dari awal. Pak, bagaimana menurut tak guru itu? Maksudnya apa arti guru menurut tak? Kalau menurut saya itu, kalau pengertian guru itu adalah orang-orang yang bisa memindahkan satu ilmu pengetahuan kepada seseorang. Tapi kalau bagi pribadi saya itu, saya biasa katakan sama teman, bilang saya itu sebenarnya bukan guru, cuma teman belajarnya anak-anak di satu tempat yang kebetulan disebut sekolah. Karena apa artinya saya bilang seperti itu? Karena saya pikir saya tidak profesional dalam bidang ini. Jadi saya sekedar menganggap diri saya itu teman anak-anak, teman belajarnya anak-anak Di sekolah. Tapi bagaimanapun juga itu pemberian warga tuh kan, panggil Pak Guru, Pak Jakbar dari awal. Kita baca khotbah dipanggil lagi Ustaz. Jadi banyak pemberian tanpa diminta tuh dari warga setempat itu. Pak, modal besar untuk jadi guru, apa yang harus dimiliki guru? Kalau bagi pribadi saya itu modal utama itu jadi guru itu adalah ikhlas berbuat. Itu yang bagi saya itu adalah modal yang sangat utama. Ikhlas. Karena kenapa? Sekalipun gurunya profesional, tapi keikhlasan kurang atau memang tidak ada, itu bisa berdampak sia-sia. Dunianya juga kalaupun dapat, berkahnya hilang. Apalagi akhirat kelak. Jadi itu dasar pertama itu jadi guru bagi pribadi saya ini, bukan karena dari teori dari mana-mana, dari pribadi saya. Yang kedua, memang harus ditunjang dengan kesabaran, karena berbagai hal yang kita hadapi di dalamnya itu banyak juga rintangan seperti kayak saya di awalnya di sini. Kadang itu warga anaknya saja berkelahi, datang itu bawa paran terhunus, macam-macam di sini. Nah, jadi itu kalau bukan kesabaran pasti kita lari, susah bertahan. Tapi saya itu waktu saya katakan mohon maaf kalau saya ini tidak akan lari, biar saya kalau memang mau mati di sini mati saja, daripada saya lari tidak mempunyai lagi arti hidup, karena lari dari perjuangan kebenaran.
Itulah prinsip saya. Kalau anu Pak, masih mengajar sampai sekarang? Masih Iya. masuk di kelas mengajar. Masih biasa lagi. Karena maklum di sini tuh guru-guru, teman guru yang ada itu pada umumnya hanya kategori sukarela tuh. Oh iya. Ya, karena kalau dikatakan honorer ya bisa menghidupi 1/4% lah dari kebutuhan. Tapi kalau di sini enggak. Jadi kategori honor pun tidak sukarela. Makanya saya tidak bisa tekan itu teman. Bilang harus mengajar sekian per minggu Jadi atau setiap hari tidak. Jadi kadang saya menghadapi kelas itu 9 kelas per hari. Waktu duduk kadang tidak ada sampai anak pulang. kalau anu Pak, kan berkembang teknologi tuh kan Iya. beda dengan dulu dan yang sekarang anak-anak. Iya. Apa susahnya Pak dalam yang terjalani sehari-hari? Susahnya seperti apa? Kalau sebenarnya di sini itu yang berubah baru sedikit. Artinya kebutuhan sudah tercukupi untuk makan sehari-hari dibanding dengan dulu. Yang kedua di bidang teknologi itu ya kalau di sini belum mencapai 25%. Kalau teknologi. Dikarenakan akses jaringannya belum Oh iya. di bidang teknologi, jadi belum bisa ditahu apa yang terjadi di sekitar kita ini. Masih terisolasi. Masih terisolasi. Seperti itu. Kalau anu Pak, menurut tak bedanya mengajar dengan mendidik, mengajar sama mendidik? Kalau perbedaannya, kalau menurut pribadi saya itu mengajar itu artinya hanya menyampaikan kepada anak-anak sesuatu ilmu atau pengetahuan yang belum ditahu anak-anak sebelumnya. Mengajar itu. Kalau mengajar, sedangkan orang yang mendidik sampai anak jadi terdidik, artinya memang betul-betul menanamkan satu ilmu kepada anak untuk betul-betul dikuasai dan bisa dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bisa dibagi kepada orang lain. Pokoknya lebih tuntas kalau mendidik. Karena saya bagi pribadi saya itu lebih tuntas kalau mendidik. Mengajar itu saya kira orang menyampaikan sesuatu ilmu kepada seseorang secara pintas saja tanpa pikir apakah bisa diambil oleh si anak atau tidak, bisa dimaknai atau tidak. Kalau mendidik betul-betul ada kontrol dari belakang. Apa ini yang saya berikan bisa bermanfaat bagi dirinya, tidak bisa diterima dengan baik atau tidak. Tapi ini menurut saya sebagai orang ya saya katakanlah orang awam. Pak kan biasa masuki 9 kelas kalau tidak ada guru kan beda-beda tuh. Kelas 1 bagaimana, kelas 2, kelas 6 bagaimana syaratan itu Pak? Ya pokoknya apa yang saya bisa berikan itu setelah saya masuk ke kelas-kelas tinggi, saya berikan semacam materi sedikit. Kemudian setelah itu saya kasih tugas diselesaikan, baru saya pindah kelas lagi. Begitu seterusnya. Jadi selama ini pemerintah hanya selalu berbicara kualitas. Saya katakan kalau orang berbicara kualitas, saya mau lewat mana?
Jadi saya itu terbuka terus terang. Kalau orang berbicara kualitas, terus biasa ada pertanyaan. Jadi bagaimana pemikiran ta dengan nasib anak-anak ta ke depan? Saya pikir begini. Saya bilang begini saja. Saya ini cuma membuat jembatan darurat untuk anak-anak meniti ke satu tempat yang lebih baik. Jembatan Jembatan supaya bisa menyeberang supaya anak bisa menyeberang, daripada anak-anak terisolasi di sini terus. terisolasi semua. Nah, jadi begitu sih prinsip. Pak, kalau belajarnya di sini masih mengikuti ke kurikulum yang sesuai perkembangan di luar. Kalau di sini itu saya masih tetap mengikuti KTSP. KTSP 2006. Ya 2000 berapa kayak itu? 2006 kalau kayak KTSP. Karena saya lihat itu kurikulum itu dari dulu tuh apa itu dulu CBSA, baru apalagi sesudahnya itu. Saya pikir itu diantara sekian kurikulum yang sudah ada itu, sepertinya lebih mapan sedikit itu dulu CBSA karena anak aktif. Tapi kadang gurunya yang karena kurang ikhlas, gurunya pasif, kadang tidur di mejanya saja. Itu juga kekurangannya. Kalau yang Pak kan dari 1983 kan sampai sekarang berapa kali kurikulum berubah? Apa tanggapan tak dengan berubah? Dengan berubah-ubahnya apa namanya? Kurikulum. Kalau pemahaman saya itu seakan-akan itu cuma apa namanya? Katakanlah pergeseran operasional kata, karena dari sisi pelaksanaannya itu bikin pusing juga guru, karena kadang belum dikuasai betul itu jalannya yang satu kurikulum diganti lagi jadi kurang efektif. Iya, kurang efektif karena belum ditahu bagaimana hasilnya ini. Yang satu baru diganti lagi. Kalau menurut saya sebagai orang awam itu. Kalau Pak kelas yang ideal, maksudnya kelas yang bagus itu seperti apa? Maksudnya kondisi kelas yang bagus seperti apa? Kalau saya itu di sini berbicara kondisi dari awal itu bagus. Pertama itu jumlah anak sedikit, kemudian anak-anak itu memang dari awal antusias belajar, karena anak-anak tidak pernah keluar melihat mengamati sekolah-sekolah maju lain di sekitar, karena memang tidak ada yang dekat. Tidak ada kayak contoh begitu kan di Ya sini. enggak ada. Cuma ada di ibu kota desa Lembang, tapi kurang lebih 5 kilo dari sini. Jauh. Jauh. Pak, setuju juga kalau misalnya dikatakan sebagai semua anak itu cerdas. Kalau itu sih sepertinya itulah tujuan kita itu, untuk karena begini ceritanya itu bahasanya negara mencerdaskan anak bangsa. Tapi dari responsifnya itu kita belum tahu sampai sekarang apa bentuknya. Bentuknya mencerdaskan anak bangsa. Jadi tujuannya mendidik sampai cerdas. Ya, tujuannya mendidik untuk menjadi anak yang cerdas, bisa mandiri, dan punya akhlak yang sesuai harapan. Jadi pada awalnya tidak semua orang cerdas, tapi dicerdaskan.
Ya, bagaimanalah pelaksanaan kita untuk mencerdaskan. Kalau pribadi saya itu selalu ingin bagaimana anak-anak itu lebih dari saya, karena prinsip saya itu kalau sama aja dengan saya berarti tidak ada gunanya jalan di tempat terus. Jadi itu harapan-harapan kepada anak, semakin ke depan semakin bisa nampak dari timbunan dedaunan. Itu harapan saya yang utama di sini, sampai saya itu tanpa mengenal apapun kesulitannya, saya tetap jalan sesuai kemampuan yang ada. Oh iya. Masih anu kali sini Pak, pakai misalnya perangkat 1 dalam kelas. Iya, masih. 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 Menurut Pak, penggunaan ranking begitu baguskah kira-kira? Kalau bagi saya pribadi itu sangat bagus, karena anak-anak langsung termotivasi dan lebih giat belajar, karena tidak mau ada yang Kalah mengkalahkan, ada tujuannya. ada tujuan. Jadi saya itu memang sering, apapun sebesar apapun kemampuan, saya kasih anak-anak buku KPK untuk itu. Kalau anu Pak, apa menurut tak pendidikan di sini berhasil kalau seperti apa? Pendidikan di sini baru saya anggap berhasil kalau sekiranya itu pemerintah sudah mau betul-betul mau berbuat adil. Kenapa? Karena bukannya tidak ada sama sekali alumni tamatan dari sini Yang berhasil. yang berhasil. Ada jadi tentara, ada juga jadi dokter, ada jadi guru yang banyak. Tapi kenapa tidak pernah kita dikasih? Katanya tidak bisa ditempatkan di sekolah swasta. Tapi pertanyaan dalam hati saya sebagai orang awam, saya bilang, kenapa tidak dicekal yang dari swasta untuk diangkat jadi pegawai negeri, menjadi tanggung jawab negara. Jadi seperti ada keganjilan di situ tuh, dimanfaatkan oleh negara. Jadi seakan-akan itu sekolah swasta tidak diakui oleh negara kalau begitu. Itu bahasa orang awam, bahasa saya katakan. Kalau dari segi anak-anak, kapan berhasil pendidikan? Menurut tak berhasilnya pendidikan di sini itu anak-anak seperti apa? Berhasilnya anak-anak itu di suatu kampung kalau memang anak-anak itu sudah bisa membawa dirinya, menempatkan dirinya sebagai orang yang terdidik di tengah-tengah kita. Kemudian yang punya kesempatan mendidik tentunya lebih banyak memberikan dorongan atau motivasi kepada anak sampai anak itu bisa berbuat lebih lagi untuk masa depan. Karena saya khawatir itu masa depan itu 5 tahun 10 tahun yang akan datang itu pasti situasi dan kondisi tidak seperti ini lagi. Jadi kalau anak-anak tidak ada persiapan untuk memasuki zaman di saat itu, pasti anak-anak bisa tergilas. Tidak siap secara mental di karakter. Iya, utamanya itu pembangunan karakternya, seperti apa ini persiapan menghadapi masa-masa yang akan datang 5 tahun 10. Mesti dipikirkan itu. Jadi di sini sekolah fokus di pengembangan karakternya untuk siap keluar maksudnya. Iya, begitu. Jadi selalu saya arahkan di anak-anak, karena saya pikir
satu-satunya jalan itu yang bisa dilakukan untuk bisa berbuat lebih banyak, memperbaiki kampung sendiri. Ya. Habis nih pertanyaannya. Mungkin itu Ji. Banyak sekali juga tadi gambaran bagaimana jadi guru ikhlas. Saya agak susah ya jadi guru yang tidak mencari ini kehidupan, karena ya tuntutan juga dari keluarga. Kita sekolah jadi sekolah guru, bilang Tidak, ada indikasinya saya lihat tuh di teman-teman yang jadi pegawai itu didampingi dengan bisnis yang lebih banyak. Jadi saya bilang itu, Anda itu tidak pernah ingat bahwa korupsi itu bukan selamanya uang, tapi bernilai uang. Misalnya seorang pegawai itu korupsi setiap hari 5 menit saja, dikorupsi kali 30 berapa itu. Terima gaji terpotong sedikit, ngomel. tapi mengajar waktunya tidak cukup. Misalnya cepat pulang misalnya. Lambat datang cepat pulang. Itu kan, tapi itu harus dengan keyakinan. Karena kapan itu yang semacam itu, karena keadaan tidak disadari, itu kan dikasih makan ke anak jadi darah daging. Jadi mungkin karena menjadi satu gumpalan pada anak kita, generasi kita, pasti berbuat lebih dari kita. Jadi ini pemikiran jangka panjang, mendidik. Saya mau apakah ini generasi saya, anak saya, sesudah saya. Mungkinkah lebih baik dari saya? Mungkinkah sama dengan saya? Sudah beruntung gak kalau sama dengan saya? Jawabannya itu, kalau jawaban sehat dan dewasa, tentu tidak. Kalau anak cuma sama dengan kita, kan jalan di tempat namanya. Tapi ini pemikiran logis yang didasari dengan keyakinan yang tinggi. Kalau menurut saya, itu yang saya amati itu teman-teman pegawai ini semua ini tidak bisa menjadi cermin yang bisa dicontoh oleh warga. Sedangkan Pak Anu saja begini, kan bahasa orang di sekitar kita begitu. Guru kah dia, apakah dia? Bisnisnya banyak bertani, banyak berdagang, banyak saya lihat di sekitar, malah keluarga yang begitu. Tapi saya biasa cuma main-main aja kalau bicara tuh, karena jangan tersinggung. Dia bilang, kau mau juga, kau tidak bisa. Itu juga. Pak terakhir, Ya. motivasi tak maksudnya motivasi tak buat kami yang masih mahasiswa calon guru, bagaimana supaya jadi guru nanti ikhlas begitu, atau tidak terlalu mengutamakan pendapatan dari jadi guru. Jadi kalau harapan saya itu pada semua anak mahasiswa yang datang, terutama dari pendidikan, itu harapan saya seperti ini, bahwa karena satu saat nanti bernasib baik menjadi seorang guru kah, atau seorang dosen, atau punya jabatan yang tinggi, itu jangan lupa apa yang pernah Anda lihat dalam proses perjalanan mencapai satu tujuan. Seperti yang Anda saksikan sekarang ini tidak mungkin dilupakan. Jadi setelah menjabat, setelah bekerja, kan kalau saya kira itu, kalau Anda jadi pegawai semua, pegawai yang handal itu pasti tidak berpikir lain. Tujuannya ingin
mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena biasa ada orang cukup mianunya masih apa namanya mengeluh, Iya. selalu mengeluh kurang. Padahal dalam agama kan tidak begitu. Iya. Orang yang baik itu di sisi agama itu adalah orang yang bersifat qanaah, mensyukuri apa yang ada. Jangan memikirkan yang belum ada, terus melupakan yang sudah ada. Itu namanya tidak mensyukuri. Jadi saya sangat salut dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Pasti kalau jadi guru nanti, jadi pemimpin nanti, pasti sudah tertanam semua, sudah bisa menggambarkan semua bagaimana perbandingannya orang-orang yang ada di kota dengan orang-orang yang di pinggiran, di pegunungan, seperti apa kebutuhannya. Jadi harapan saya itu kepada anak-anak mahasiswa itu supaya menjadi pemimpin yang betul-betul mengisi itu pernyataan negara kita, melindungi dan mencerdaskan kehidupan berbangsa. Siap Pak, siap. Jadi mungkin itu sih Pak. 30 menit ini sudah lama sekali. Dari Saya ini Pak dari Yan sebenarnya, Yayan Parepare, mahasiswa. oh iya, Saya datang di kegiatannya UNM karena ikatan lembaga juga, ikatan lembaga. Sebelum kita akhiri, jadi saya sampaikan sedikit biodata dari Bapak, namanya Pak Jabbar, iya. tingkat pendidikan D2, D2 dari UIN dari UIN juga. dari UIN Alauddin, Iya. dari UIN Alauddin Makassar. Bapak sudah mulai mengajar dari tahun 1983 Iya, sampai sekarang. sampai sekarang. Jadi sudah lebih dari 40 tahun. 40 tidak di Belum pick-up. lebih 47 kayaknya. 46 sekitaran 40 lebih ya, 40 tahun Pak. Ya kurang lebih mungkin. Jadi terima kasih Pak Di. Ya. Jadi saya Mabrur Liman, mohon undur diri, mahasiswa program studi pendidikan ilmu pengetahuan alam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Ki mau jadi guru Pak?